Izin merekod nggih, Bu? Nggih, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat wabarakatuh. pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Afianti. Pagi, Nggih, Bu. selamat pagi. Nggih, terima kasih atas hadirnya di pertemuan kedua untuk kuliah praktisi mata kuliah psikologi perkembangan anak dan remaja. Oke, teman-teman mungkin kalau yang sudah siap bisa di-on-kan kameranya, kalau mungkin yang belum siap bisa di-off-kan kameranya dulu saja, tidak apa-apa. Jadi di pertemuan kedua ini masih tentang kuliah praktisi psikologi perkembangan anak dan remaja. Kita akan melanjutkan mendengarkan dengan seksama, dengan baik penjelasan dari Bu Afianti Saptoani terkait pengalaman-pengalaman beliau di yang sudah berpuluh-puluh tahun, 30 tahun lebih ya Bu ya. Kemarin kita sudah mendengarkan sedikit dan nampaknya teman-teman cukup excited ya terkait bagaimana sih prakteknya psikologi perkembangan itu ketika diaplikasikan di dunia kerja seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan tak lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Baik, sebelum mungkin kita lanjutkan ke Bu Afianti, kita refresh dulu ya teman-teman ya. Kita recall dulu materi kemarin terkait mungkin salah satu yang saya garis bawahi atau salah satu yang saya highlight dari pertemuan terakhir, pertemuan pertama kemarin ya. Misal contoh adalah aplikasi di pola asuh. Oh, ternyata kalau selama ini yang sering kita baca adalah pola asuh demokratis itu adalah pola asuh paling ideal, gitu ya. Ternyata pada konteks tertentu pola asuh otoriter pun juga dibutuhkan seperti itu ya. Dengan catatan kemarin kan ada ada the wholeness yang perlu kita baca, secara keseluruhan yang perlu kita baca. Jadi pola asuh itu tidak berdiri sendiri gitu. Jadi kemarin ada pendampingan yang sangat ketat atau ada kurikulum gitu misalnya. Jadi tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja. Misalnya terus misal teman-teman besok ada yang bekerja di dunia pendidikan, misalnya pendidikan dasar, terus ketemu anak bandel gitu misalnya, terus serta-merta mengaplikasikan itu begitu saja, itu tidak seperti itu ya. Jadi kita melihat psikologi itu memang harus secara keseluruhan, secara tidak parsial seperti itu, agar kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh gitu. Itu salah satunya terkait pola asuh yang mungkin bisa saya ingatkan ke teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin kemarin kan salah satu tugasnya nggih Bu, saya instruksikan teman-teman untuk membuat pertanyaan. Jadi kadang kita itu memang terasa menjawab itu juga jauh lebih mudah daripada membuat pertanyaan itu sendiri rasanya bagi teman-teman kalau presentasi seperti itu. Jadi saya minta teman-teman untuk membuat pertanyaan. Nah, kalau rasanya dari pertemuan pertama kemarin teman-teman masih ada yang janggal, maksudnya masih ada yang penasaran, masih ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut, bisa kok ditanyakan di materi hari ini gitu. Ngoten nggih Bu? Enggak apa-apa. Iya, monggo. Oke, itu saja mungkin teman-teman dari satu hal yang bisa saya recall. Atau mungkin dari yang lain, ada yang mau ngomong ini, saya awali 1 atau 2 orang gitu, ada yang mau ikut merecall apa yang sudah kita dapatkan minggu lalu? Saya tawarkan 1 atau 2 orang, bisa raise hand.
1, 2, 3. Menghemat energi ini namanya. Oke. Oke lah, masih loading. Oke, ya sudah, begitu saja dari saya. Selanjutnya langsung saya serahkan Bu Afianti Saptoani untuk melanjutkan materi terkait psikologi perkembangan anak dan remaja. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Ini adalah pertemuan kedua kita ya, dan kebetulan dilaksanakan secara offline. Mohon maaf ini mungkin ada backlight ini, jadi agak wajah saya agak remang-remang gitu. Tapi yang penting suaranya sampai ya. Oke, yang perlu saya sampaikan juga, ketika pertemuan pertama kemarin, saya mencoba untuk membuat satu brainstorming sebetulnya tentang bagaimana perkembangan remaja itu khususnya itu diterapkan dan kemudian kita olah di dalam proses pendidikan berbasis ketarunaan. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba untuk lebih detail untuk menyampaikan bagaimana tahap-tahap perkembangan itu baik secara fisik, kemudian secara emosi, secara kognitif, secara sosial itu kemudian kita elaborasi satu persatu ya. Dan nanti pada pertemuan terakhir mungkin kita akan berusaha untuk mempelajari apa saja sih kendala yang muncul ketika itu dilaksanakan dan mungkin apa saja hal-hal yang diakibatkan baik oleh perkembangan itu sendiri dan juga oleh proses pendidikan yang mereka jalani gitu. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk lebih ke hal-hal yang sifatnya teoritis ya, tetapi tidak terlalu mendalam gitu, karena memang bagaimanapun juga karena ini mata kuliah praktisi, saya akan kaitkan dengan treatment-treatment yang kami lakukan di sekolah untuk mengembangkan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek di dalam psikologi remaja. Oke, saya buka dulu. Ya, saya outcome dulu ya. Katanya dari asisten supaya nggak berat. Ini karena orang kalau sudah senior katanya kan nggak boleh bilang sepuh, karena kalau bilang sepuh itu katanya kok sepertinya tidak mensyukuri gitu ya. Kalau hal-hal yang sifatnya seperti ini tuh rasanya kok ya otak memang lemot gitu, jadi perlu asisten. Oke. Oke ya, saya mulai ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Iya. Sudah kelihatan ya? Belum? Oke, sebentar. Oh ya. Sebentar, agak sulit ini kayaknya ini. Sudah terlihat belum? Oh, belum ya, sebentar ya. Ya ini masih diumek sama asistennya ini. Oke, tidak apa-apa. Kalau saya sudah angkat tangan, kalau harus ngumek seperti ini. Iya, oke. Sambil nunggu ya, sambil nunggu. Sampun, Bu. Oh, sudah nggih? Oke, sudah. Oke, sebentar. Nah. Sampun nggih? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, kita lihat pada slide ya.
Saat ini kita akan mempelajari bagaimana masa remaja itu berkembang seiring dengan perkembangan baik itu fisiknya, kemudian kognitifnya, kemudian moralnya, emosi, dan sosialnya. Ya, di dalam masa remaja itu di awal ada yang dinamakan dengan masa pubertas. Masa pubertas ini terjadi betul perubahan, mulai perubahan fisik umumnya ya. Umumnya itu terkait dengan perkembangan organ-organ seksual sekunder. Nah, pada masa pubertas ini sangat dipengaruhi oleh nutrisi dan genetik. Nutrisi utamanya itu untuk sebentar, oke. Untuk nutrisi ini utamanya untuk mempercepat atau memperlambat suatu proses perkembangan dari organ-organ seksual sekunder ini. Ada anak-anak yang karena nutrisinya bagus sekali, itu bisa jadi pubertas ini muncul terlebih dahulu, bahkan pada saat dia masih SD. Ada yang sesuai dengan norma, ada yang lambat. Nah, semua itu tidak hanya nutrisi saja, tetapi ternyata genetik juga berpengaruh di situ. Nah, perubahan-perubahan fisik, utamanya hormonal dan sebagainya, itu tentunya akan menimbulkan apa yang dinamakan oleh Harlock atau oleh ahli-ahli di bidang psikologi perkembangan dengan istilah storm and stress. Jadi kayak badai yang ada di dalam diri si anak ini, kemudian menyebabkan dia menjadi lebih banyak stres. Ya. Nah, karena adanya perubahan ini, maka tentunya juga akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan mental. Nah, kalau fisik itu sangat dipengaruhi oleh nutrisi, maka perubahan mental yang ada di dalam diri remaja itu akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau pengaruh yang didapat dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini utamanya adalah orang tua. Kalau anak ini bersama dengan orang tuanya. Okay. Kemudian ada hal lagi yang mulai sangat menjadi penting bagi para remaja adalah kesadaran dirinya ada pada satu grup yang dinamakan peer, ya. Grup di antara mereka ini luar biasa sekali pengaruhnya. Seseorang bisa menjadi baik karena peer group, seseorang juga bisa menjadi maladaptif juga karena peer group, gitu. Kenapa? Karena pada saat ini muncullah apa yang dinamakan dengan self-concept. Self-concept pada remaja akan dipengaruhi oleh banyak hal. Dan ini nanti akan kita ulas pada saat pertemuan kita berikut, ya, karena ini juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan sosial anak. Oke, saya lanjut. Oke, ya, di dalam fase pubertas ada 3 fase. Ya, yang pertama adalah pre-pubertas, di mana sudah mulai muncul itu perkembangan atau organ-organ sekundernya sudah mulai menunjukkan ke arah kematangan, sudah muncul rambut-rambut di tulang pubik dan sebagainya. Kemudian pada masa pubertas itu sendiri perkembangan ini kemudian menjadi berlanjut. Apa indikatornya? Indikatornya kalau yang perempuan itu sudah mulai menstruasi dan kemudian yang laki-laki sudah mulai mimpi basah, ya. Nah, kemudian lanjut dengan post pubertas yang ini sudah berada di dalam overlapping dengan masa remaja itu sendiri, di mana karakteristik seks sekunder itu sudah sempurna dan kemudian berkembang menjadi lebih matang. Nah, pada post pubertas inilah kalau yang perempuan itu sudah dimungkinkan untuk bisa mengalami apa yang dinamakan kehamilan dini. Saya katakan dini karena harusnya belum secara usia. Kalau pada saat masa-masa sekarang, ya, kalau saya ingat cerita dari nenek saya dulu, beliau itu menikah pada usia 14 tahun dan punya anak pada usia 15 tahun. Kalau zaman dulu mungkin hal yang biasa ketika anak sudah post pubertas atau remaja itu kemudian menikah, gitu. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, kemudian berjalannya waktu
kesadaran orang itu sendiri gitu kan, bahwa masa-masa remaja secara mentalitas mungkin belum matang untuk berkeluarga, maka usia pernikahan itu semakin tua, semakin tinggi ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan saat ini, ternyata luar biasa. Kok kayaknya ada kemunduran ya, dan nanti itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang ketiga. Oke. Nah, kita lihat bahwa perkembangan ini sangat ditentukan oleh baik itu individual differences ya, ataupun juga dari kondisi anak itu sendiri ya. Jadi variasi perkembangan ini bisa berjalan sangat cepat, bisa berjalan sangat lambat ya, bisa berjalan di awal, bisa berjalan mundur. Nah, semuanya itu ditentukan kembali lagi pada masukan nutrisi ya, masukan nutrisi dan genetik yang ada di dalam diri anak tersebut ya. Nah, sex differences itu juga sangat berpengaruh. Jadi anak laki-laki itu biasanya lebih lambat gitu ya, lebih lambat munculnya, tetapi dia berjalan lebih lama dibanding dengan anak perempuan. Karena itu kadang-kadang kita lihat bahwa anak perempuan itu ternyata badannya lebih matang ya, sudah mulai kelihatan breastnya sudah mulai membesar, tetapi anak laki-lakinya masih seperti anak kecil gitu ya, karena memang yang laki-laki itu berjalan agak lebih lambat ya, mulainya agak lebih lambat, tetapi perjalanannya lebih panjang dibanding anak perempuan. Karena lebih panjang ini makanya kemudian otot-ototnya lebih matang, dia lebih gesit dan sebagainya, lebih kuat daripada kita yang perempuan. Nah, berdasarkan teori ini ya, ketika kami di SMA, anak-anak yang masuk itu rata-rata paling kecil usianya 14 tahun. Kami kemudian pada saat awal itu memberikan pembinaan fisik. Salah satu tujuannya adalah agar anak-anak ini ototnya bisa berkembang sempurna, kemudian agility-nya bisa terbentuk ya. Apa yang diberikan di sana utamanya itu adalah kesamaptaan jasmani. Jadi kita bina kesamaptaannya atau kebugaran badannya itu dengan lari, kemudian sit up, push up, pull up gitu ya. Nah, ini betul-betul kita tanamkan di sana. Jadi kita tekankan pada anak-anak sehingga kegiatan-kegiatan itu untuk menjaga kesamaptaan itu kemudian menjadi satu kegiatan rutin mereka dan menjadi ketidaksadaran pribadinya. Artinya ketidaksadaran pribadinya kalau sudah melaksanakan itu sudah seperti tidak perlu lagi ada aturan-aturan atau ada semacam stimulus untuk melaksanakan. Jadi bangun tidur ya sudah, lari itu menjadi satu ketidaksadarannya gitu kan. Kemudian kemana-mana dia lebih banyak berlari dibanding berjalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberikan PBB, baris berbaris. Semuanya harus bisa baris berbaris. Kenapa? Ketika dia melaksanakan PBB itu, maka postur tubuhnya itu diatur. Bagaimana dia berdiri, kakinya rapat, merenggang sekitar 45 derajat, kemudian bahunya tegak, ya, kemudian tangannya letaknya di mana. Nah, semua itu diatur. Nah, secara tidak disadari bahwa posisi tubuhnya yang seperti itu kemudian akan membentuk postur tubuhnya yang menuju ke arah ideal. Jadi bahunya menjadi tidak turun ya, bahunya menjadi lebih tegap dan juga kemudian otot-ototnya juga berkembang. Nah, selain PBB juga ada yang namanya bela diri militer ya. Kita merangsang agility otot itu khususnya dengan gerakan-gerakan di dalam bela diri militer, kemudian membuat otot itu semakin kuat pada gerakan-gerakan bela diri militer itu. Dan juga ada yang kita namakan kolone tongkat. Jadi kita menggunakan tongkat itu
seperti mayoret kalau di mana di marching band ya, dia menggunakan kolone tongkat itu. Tetapi kolone tongkat ini kemudian dilaksanakan dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itu bagaimana mereka kemudian mengembangkan ya, semakin mengembangkan agility fisiknya, agility ototnya, konsentrasinya, dan semua itu akan berpengaruh pada perkembangan otaknya ya. Nah, semua ini kita lakukan secara bertahap dan terencana gitu ya. Bertahap dan terencana. Kenapa terencana? Karena kita juga harus melihat bagaimana kematangan otot itu kita perhitungkan dalam setiap treatment yang diberikan pada anak-anak. Makanya kalau misalnya saya mengajar anak kelas 10 itu masih kelihatan persis seperti anak-anak SMP itu ya, utamanya pada 3 bulan pertama. Tetapi ketika sudah 3 bulan terlewati, anak-anak sudah mampu mengatasi rasa capeknya, rasa sakitnya di dalam badannya ini. Tiba-tiba saya melihat, anak-anak ini tubuhnya sudah berubah gitu ya, tubuhnya sudah mulai berubah gitu. Memang kami sebagai pembina di sana itu salah satu tugasnya adalah memberikan rasa sakit, rasa lelah, ya, rasa tersiksa di dalam badannya itu untuk kemudian mengembangkan badannya itu secara sempurna. Kita tahu bahwa tidak ada perubahan yang tidak menyakitkan. Semua pelajaran atau pembelajaran itu kan sebetulnya menyakitkan gitu kan. Tetapi kemudian nanti di dalam pengasuhan itu kita memberikan kesadaran pada anak-anak bahwa segala sesuatu yang menyakitkan itu bukan suatu penderitaan, tetapi nanti di akhir dia akan mendapatkan gain yang luar biasa. Makanya kan ada itu kalau kita nonton di TV itu no pain no gain. Ya memang kalau tidak ada rasa sakit kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah, tetapi semua ini kita laksanakan secara terukur ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kita lihat di dalam perkembangan emosi, jadi perkembangan fisik yang ada di dalam diri anak-anak itu ternyata menimbulkan perubahan emosi padanya. Ya, emosi-emosi yang sudah memang muncul ketika dia masih masa kanak-kanak, ya, seperti emosi rasa marah, rasa takut, rasa cemburu, penasaran, permusuhan, kegembiraan, duka, dan sebagainya, afeksi atau cinta, ya, itu kemudian semakin menuju kematangan pada saat anak-anak remaja, ya. Kenapa menuju ke kematangan? Saya katakan demikian karena itu munculnya sudah berbeda, ya. Munculnya sudah berbeda karena kalau pada saat dia anak-anak mungkin munculnya tantrum, ya, nangis, marah, dan sebagainya, dan ditunjukkan, ya, dan ditunjukkan. Tetapi ketika pada masa remaja dia karena sudah dikontrol oleh lingkungannya, merasa ada kontrol dari lingkungannya karena perkembangan kognitifnya, maka dia kemudian mengembangkan pola perilaku yang baru. Pola perilaku ini didasarkan pada ekspektasi sosial yang baru, kesadaran baru atas adanya lingkungan sosial yang kemudian memperhatikan dia, yang kemudian memberikan penilaian kepadanya. Nah, pada saat inilah mereka itu sebetulnya sangat membutuhkan bimbingan, ya, sangat membutuhkan bimbingan. Makanya pada saat ini kita akan menerapkan suatu treatment untuk mengembangkan moralnya secara tepat. Ya. Nah, emosi-emosi ini perlu dikontrol. Cara mereka mengontrol adalah dengan cara belajar dari konsekuensi-konsekuensi yang dia terima ketika dia melepaskan kemarahannya atau emosi-emosinya ini. Apa yang dia dapat dari lingkungan, gitu. Ya. Oh, ternyata ketika saya seperti ini, saya dijauhi oleh teman-teman peer dan sebagainya. Nah, itu adalah konsekuensi dari perkembangan kognitif yang sedang dia alami. Ya. Dia memerlukan satu katarsis. Kalau saya harus menekan emosi saya, maka saya
Bagaimana cara meluapkannya? Dia butuh katarsis. Makanya di tempat kami bekerja, kami para pengasuh itu pernah menggantung sansak gitu ya. Kalau perlu sansak itu kamu kasih foto-fotonya pembina. Kenapa? Kembali lagi kami itu memberikan rasa sakit, rasa marah, rasa sedih, ya itu pada anak-anak supaya apa? Mereka belajar untuk bisa mengatasi emosi-emosi yang muncul, gitu kan. Tapi mereka kan butuh katarsis, kadang-kadang sudah memuncak, gitu kan. Normanya mereka tidak boleh membantah pembina, terutama kalau dia sudah kalau dia masih kelas 10, ya. Tidak ada bantahan, yang ada adalah siap, 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 dan siap. Siap itu sambil menahan emosinya, tetapi emosi ini kan nanti akan menjadi maladaptif apabila tidak menemukan outletnya, ya. Kalau kemudian dipendam terus, suatu saat malah justru akan meledak gitu. Jadi kami menyiapkan sansak tinju gitu ya. Jadi seringkali kalau mereka habis kami hukum gitu kan, berjejer itu mereka menunggu kosongnya sansak tinju gitu ya. Biarkan mereka melepaskan kemarahannya, kesedihannya gitu kan. Mungkin juga kebenciannya kepada pembina dengan nonjokin sansak tinju itu tadi gitu kan. Itu outlet juga, dan kemudian biarkan dengan cara seperti itu maka otot-otot tangannya dan sebagainya, apa yang dia pelajari dari BDM itu bisa disalurkan gitu. Jadi semua yang kami lakukan di sana itu semua betul-betul terencana, ya. Itu yang kami lakukan untuk membantu anak-anak didik kami itu untuk mengembangkan emosinya secara adekuat, ya. Oke. Nah, kemudian perkembangan emosi ini akan sangat mempengaruhi, ya, akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti dia akan mengolah kognitifnya, Kenapa? Karena kadang-kadang apakah dia akan mengeluarkan emosinya, apakah dia akan menahan, dan bagaimana cara dia mengeluarkan emosinya dan sebagainya, itu semua kan pasti akan melibatkan proses berpikir, ya. Bagaimana dia memahami semuanya, bagaimana dia memahami konsekuensi dan sebagainya, ya. Kita tahu bahwa pada fase itu mereka sudah ada pada tahapan operasional formal, di mana dalam tahapan ini anak-anak itu sudah mampu menghitung, menimbang konsekuensi apa yang akan dia terima, karena dia sudah mampu untuk membuat satu hipotesa, ya, kemudian membuat satu pemikiran yang deduktif, kombinatoris gitu ya. Semua itu sudah ada pada diri mereka dan sudah mulai berkembang. Makanya kemudian berdasarkan tahapan perkembangan kognitif anak ini gitu ya. Kemudian kami memberikan treatment berdasarkan teori-teori belajar, ya. Teori belajar yang kami terapkan diantaranya adalah behaviorisme, kemudian kognitivisme dan konstruktivisme. Behaviorisme ini utamanya kita terapkan pada saat anak itu kelas 10, ya. Pada saat kelas 10 dia betul-betul kami set gitu kan. Kami set untuk tidak membantah gitu. Untuk hanya melakukan apa yang diperintahkan gitu. Kalau kalian nurut, ya kalian akan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya itu apa? Ya tidak mendapat hukuman gitu. Itu merupakan satu penghargaan. Tapi kalian kalau enggak nurut gitu kan, ya tak hukum gitu. Contoh saja misalnya, kenapa nutrisi itu, kenapa anak-anak itu bisa berkembang dengan maksimal badannya, perkembangan fisiknya. Salah satu diantaranya adalah nutrisinya terjaga ketika di sekolah. Tidak ada makanan di depannya yang tidak dimakan. Gitu ya. Jadi pada awal kita mulai itu anak-anak sudah luar biasa itu kesengsaraannya.
Banyak sekali anak-anak yang tidak mau sayur kan, banyak sekali anak-anak yang pemilih makannya. Di sana tidak ada seperti itu. Seminggu pertama itu adalah siksaan pada saat makan. Kalau bisa tidak masuk ruang makan, dia lebih baik tidak masuk ruang makan. Nah, makan porsinya sudah kita tetapkan. Kenapa? Karena pada saat kelas 10, khususnya yang 3 bulan pertama, itu fisik mereka betul-betul kita kuras gitu ya. Betul-betul kita kuras, karena itu nutrisi harus benar-benar kita pertimbangkan. Nah, sedangkan selera anak itu seringkali bertentangan dengan nutrisi atau makanan yang disajikan. Tidak ada tawar-menawar. Apa yang ada di depan harus dimakan. Dan itu pun untuk membuat mereka menjadi tidak lama-lama berpikir, kita beri hitungan. Dalam hitungan 10, apa yang ada di depanmu sudah harus habis. Kenapa demikian? Kalau tidak seperti ini, mereka akan berlama-lama menikmati. Aku nggak doyan, semakin nggak doyan. Aku nggak suka ini, semakin nggak suka. Dan semakin tidak bisa menelan. Gitu. Tetapi dengan hitungan, maka mereka mau tidak mau mengunyah dengan cepat dan kemudian menelan. Sehingga dia memasukkan semua apa yang ada di depannya. Nah, karena nutrisinya sudah diperhitungkan, ya, maka secara otomatis yang tadinya ketika di keluarga nutrisinya menjadi tidak seimbang karena makan ini nggak mau, makan itu nggak mau, setiap hari maunya ini, gitu kan? Karena memang kami pernah mendapatkan salah seorang siswa itu seluruh badannya itu seperti ada jerawat besar-besar. Kenapa ini gitu kan? Saya tanya seluruh tubuh gitu. Kemudian orang tuanya cerita, iya Bu, anak saya ini nggak mau makan kalau tidak makan ayam goreng crispy, dia bilang gitu. Nah, namanya saja anak kesayangan ya, orang tua sekarang itu kan, sayang betul sama anaknya. Apa sih yang enggak buat anak gitu kan, apalagi secara ekonomi memenuhi syarat gitu kan, sangat berlebih. Apa yang enggak untuk anak ya, kalau perlu apa yang diminta anak itu saat itu juga muncul. Nah, hampir setiap hari anak ini makan itu, akibatnya apa? Terjadi ketidakseimbangan hormon ya. Karena kita tahu bahwa ayam itu seringkali tumbuhnya tidak alamiah kan, ayam-ayam yang ada itu tumbuhnya dipercepat. Seringkali hormon nutrisi yang ada di dalam ayam itu yang tidak alamiah itu kemudian mempengaruhi ketika masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu seluruh badannya. Cita-citanya apa, Le? Saya pengen jadi TNI pembina. Waduh, kalau mau jadi TNI salah satu persyaratannya adalah kulitnya tidak boleh ada yang seperti itu. Bahkan ada keloid saja, itu bisa jadi seseorang yang semuanya itu memenuhi syarat menjadi tidak lolos. Nah, ini yang kadang-kadang kemudian di luar menimbulkan, wah ini pasti ada permainan dan sebagainya. Ya, ada anak yang memang semuanya memenuhi syarat, dia tidak lolos. Kenapa? Karena ternyata dia punya keloid di bahu. Gitu kan. Nah, kalau dia punya keloid di bahu, sedangkan pendidikan dasar utamanya dia selalu pakai pek gitu kan, maka keloidnya ini akan kena tali pek. Ingat pek kemarin saya bilang minimal 30 kilo yang harus dia sandang. Nah, kalau kemudian kena tali pek ini, secara otomatis keloid itu akan luka, gitu kan, menimbulkan luka dan itu pasti akan membahayakan si anak. Satu, kemudian mengganggu proses pelatihan dan pembelajarannya, gitu, pasti mengganggu. Dia nggak bisa pakai pek lagi kalau sudah sakit. Lalu bagaimana kita membentuk tubuhnya? Kalau selama 3 bulan itu misalnya dia tidak bisa pakai pek. Akibatnya kan tujuan dari pendidikan Latsarmin ini menjadi tidak tercapai. Nah, anak yang seperti ini bilangnya mau masuk TNI gitu. Apa yang kemudian disiapkan oleh orang tuanya? Kami di sekolah itu ada nurse. Jadi nurse ini diminta bantuan untuk setiap minggu itu menyuntikkan, nggak tahu apa itu, saya nggak tahu juga ya obatnya itu untuk mengempeskan benjolan-benjolan yang ada di seluruh tubuh akibat dari ketidakstabilan hormonnya.
dan dia bilang rasanya sakit sekali. Kalau lagi disuntik itu sakit, pembina enggak tahu apa itu isinya ya. Mungkin yang anak-anak dari kedokteran itu yang tahu, mungkin semacam mungkin kortison atau apa ya itu. Nah, kalau di sekolah ya, anak-anak seperti ini kemudian kita berikan ya waktu makan yang lama, ya pasti tidak akan dimakan gitu. Tetapi karena dihitung, jadi apapun itu yang ada di depanmu itu makan saja, maka mereka makan dengan cepat. Dan memang kemudian terjadi satu perubahan, badan anak-anak dan wajahnya itu terlihat lebih segar. Kenapa? Sayurnya masuk, gitu kan? Tidak hanya tidak hanya lauknya saja seperti ayam, daging dan sebagainya, ikan dan sebagainya. Ada yang nggak mau ikan, gitu kan? Ada yang nggak mau daging, gitu. Dan utamanya banyak yang nggak mau sayur, gitu. Tapi 3 bulan pertama mereka harus mau makan apapun itu. Akhirnya apa? Nutrisinya menjadi lebih terjaga, ya. Dengan nutrisi terjaga itu, maka kami bisa mengembangkan fisiknya secara maksimal, ya, secara optimal, lebih ke secara optimal, ya. Itu adalah perubahan-perubahan yang bisa kami lakukan di sana. Nah, terkait dengan perkembangan kognitif, karena kemudian perkembangan fisiknya itu, terutama hormon-hormonnya itu menjadi lebih baik, maka perkembangan kognitifnya kita harapkan menjadi semakin menuju ke arah sempurna, ya. Jadi dia mampu berpikir lebih jernih gitu. Kalau seperti ini maka konsekuensinya akan seperti ini. Kalau saya begini maka saya akan mendapatkan ini dan sebagainya, ya. Dengan demikian kami juga mengembangkan proses kognitif yang ada pada diri anak tersebut, ya, melalui teori belajar kognitivisme. Jadi kalau behaviorisme itu kita terapkan pada anak kelas 10, maka teori-teori belajar kognitif itu kita terapkan pada anak kelas 10 khususnya di akhir semester 2 dan kemudian anak kelas 11, ya. Itu kita sudah menggunakan teori-teori belajar kognitivisme gitu, ya. Mulai diajak berdialog gitu. Kita istilahnya kalau di dalam teori belajarnya bukan teori belajar dari Ki Hajar Dewantara, ya, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, itu memang betul-betul ternyata ya kalau diterapkan memang bagus. Jadi ketika mereka kelas 10 mereka hanya mengimitasi dan mengidentifikasi, ya, apa yang ada di sekitarnya, baik itu dari seniornya maupun dari pembinanya, ya, dan juga guru-gurunya. Jadi bagaimana cara pembina itu berpakaian, bagaimana cara pembina itu berkata-kata, bicara dan sebagainya, itu ternyata diimitasi oleh anak-anak, ya. Kalau sudah diimitasi maka nilai-nilainya pasti akan diidentifikasi oleh mereka, ya. Jadi ketika mereka kelas 11 kita terkaget-kaget loh, cara ngomongnya kok sudah kayak kita ya, saya bilang gitu kepada teman-teman gitu. Iya, karena memang terjadi proses imitasi, ya. Kemudian bagaimana seniornya itu kemudian berbicara pada mereka, itu ternyata kemudian seragam dari angkatan ke angkatan gitu, karena terjadi proses imitasi. Dan juga bagaimana value mereka itu karena terjadi proses identifikasi. Berbeda dengan anak-anak reguler, ya. Kalau anak-anak reguler itu di sekolah katakanlah misalnya hanya 7 jam saja, kemudian dia pulang dan kemudian proses pembentukan karakternya itu dipengaruhi oleh banyak pihak, tetapi kalau mereka tidak, gitu ya, karena mereka 24 jam ada di sekolah dan di asrama, sehingga apa yang mereka lihat itulah yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan karakternya, gitu. Dan bagaimana karakter itu dikembangkan itu juga terjadi pada proses perkembangan kognitifnya, ya, dan juga nanti akan berimbas pada perkembangan moralnya, ya. Nah, ketika kemudian dia menginjak kelas 12, ya,
Kalau kelas 10 itu engar sosong tulodo, ya, bahwa yang senior kepembina itu ada di depan untuk memberikan satu contoh, ya. Kemudian kalau kelas 11 kemudian ing madya mangunkarso, jadi kita mendampingi mereka, ya, sudah mendampingi mereka karena apa? Secara imitasi semuanya sudah terbentuk apa yang kita inginkan, ya, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berbicara dan sebagainya, maka kita tinggal mendampingi ketika mereka kelas 11. Pada kelas 11 ini untuk semakin mengembangkan kognitifnya mereka sudah kami libatkan untuk mulai mengasuh, gitu ya, untuk mulai mengasuh adik-adiknya. Wah, itu luar biasa ya, bagaimana kemudian dia menimbang apakah boleh ini si junior saya gini kan, saya beri hukuman seperti ini, itu tidak boleh dia putuskan sendiri, gitu ya. Jadi mulai dilibatkan untuk mendampingi juniornya. Contoh misalnya, ketika anak-anak ada di dalam kamar, gitu, semua kamar itu harus tertata sesuai dengan aturan. Bagaimana baju ditata, lipatannya seperti apa, tumpukannya seperti apa, gantungannya seperti apa, ya, tempatnya seperti apa, bahkan menggantung jemuran pun ada aturan, ya, ada aturan gitu. Nah, kita libatkan mereka di sana. Nah, bagaimana cara dia menyampaikan semua itu kepada juniornya, itu jangan dikira tidak mengembangkan proses kognitifnya. Bagaimana dia memilih kata-kata, bagaimana dia memberikan tekanan pada kata-kata berdasarkan pola imitasi dan identifikasi kepada senior dan pembinanya, itu kemudian bisa dia terapkan ketika kita libatkan di dalam mendampingi juniornya, ya. Semuanya itu kemudian pasti akan mengembangkan proses berpikirnya, ya, proses kognitifnya. Nah, kemudian apabila mereka memiliki permasalahan dan sebagainya, dia boleh datang kepada pembina apabila sudah mentok. Jadi kalau belum mentok kan kelihatan anaknya, kalau sudah, sebetulnya anak ini cuma cengeng aja gitu kan. Ya, kalau perlu kita hukum gitu walaupun dia sudah kelas 11 gitu ya. Hanya saja di dalam menghukum siswa-siswa ini ada aturan, ya. Anak kelas 11 tidak boleh dihukum di depan anak kelas 10. Anak kelas 12 tidak boleh dihukum di depan anak kelas 10 dan 11. Untuk apa? Ya, untuk mengembangkan self konsepnya. Dia tidak boleh dicederai gitu ya. Sebagai anak yang sebagai senior, ya, sebagai senior dia tidak boleh terlihat dia punya kesalahan. Senior can do no wrong bukan berarti senior tuh gak salah gitu kan. Nggak ada senior yang salah, bukan seperti itu. Senior can do no wrong adalah bagaimana seorang senior itu mengatur perilakunya sehingga dia tidak membuat kesalahan. Pun kalau seandainya ada kesalahan gitu kan, itu tidak boleh tampak oleh juniornya, karena itu hukuman itu diberikan. Contoh misalnya kalau saya mau push up ini anak kelas 12, maka tidak boleh di depan anak kelas 11. Pun kalau seandainya anak kelas 11 atau 10 ini tidak sengaja lewat ketika kakaknya dihukum gitu, maka ada aturan mereka harus menutup, kalau misalnya di sebelah kanan dia harus menutup wajahnya, tangannya ke wajahnya yang sebelah kanan, gitu kan. Kalau di sebelah kiri ya begitu, dan dia harus lari melewatinya, tidak boleh jalan, gitu. Kalau secara tidak sengaja, kan kadang-kadang tidak bisa dihindari ini ketika seniornya kelas 12 ini kita hukum, tiba-tiba anak kelas 11-nya secara nggak sengaja jalan dan melewati gitu. Ada aturannya gitu. Ya, jadi mereka menghormati bahwa ada sesuatu yang boleh dia lihat dan ada yang tidak boleh dia lihat karena aturan dan kesopan santunan gitu ya. Nah, ini adalah tahap bagaimana kami mencoba untuk mengembangkan kognitifnya, ya.
Sebentar. Oke, dah ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana perkembangan moral itu kami kembangkan, ya. Fisik sudah, kemudian kognitif sudah, maka kalau sudah kognitifnya sudah berkembang ke arah yang diharapkan, gitu kan, maka perkembangan moral ini sebetulnya adalah sesuatu yang mengikuti, gitu. Secara otomatis karena dia sudah mampu berpikir, maka dia sudah mulai bisa menimbang sanksi sosial apa yang akan dia terima dan bagaimana cara dia untuk mengatasinya, atau bagaimana cara dia meregulasi dirinya supaya tidak mendapatkan sanksi-sanksi moral, gitu. Beberapa teknik ya sanksi moral, pengembangan kognitif dan moralitas ini kita lakukan di dalam proses yang dinamakan pengasuhan. Ya. Ini beberapa tekniknya yang kami gunakan. Tadi beberapa sudah saya singgung ya, bahwa ketika dia kelas 10 maka tekniknya adalah instruksi, penghargaan, dan hukuman. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu dia hanya tidak mau melanggar karena daripada saya dihukum lagi, badan saya sudah capek, ya kan, kena binsik dan sebagainya, masih harus dihukum lagi, gitu kan. Daripada saya dihukum lagi, lebih baik saya tidak melanggar. Nah, ya. Jadi pemahaman untuk tidak melanggar hukuman itu ternyata tidak melanggar aturan itu ternyata memang harus diterapkan terlebih dahulu untuk menimbulkan ketidaksadarannya dia untuk tetap berada di dalam jalurnya itu melalui hukuman, gitu. Ya, ketidaksadaran hukuman itu kan kemudian menyentuh ketidaksadarannya, rasa sakitnya menyentuh ketidaksadarannya. Lama-lama ada satu peristiwa semacam traumatik ya di anak-anak itu, dan memang itu pasti gitu kan, pasti muncul gitu. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya bagaimana dia mengatasi rasa traumatik itu kemudian ada pada perkembangan kognitifnya, gitu kan. Nah, kemudian kita juga melakukan apa yang dinamakan pendekatan persuasif. Ya. Persuasif ini terutama ketika dia kemudian sudah menginjak kelas 11, ketika kita mendampingi ing madya mangun karso, itu kita menggunakan cara-cara persuasif dan stimulasi pada anak-anak. Ya. Di dalam kepengasuhan ada yang dinamakan pembinaan tradisi. Ya, pembinaan tradisi ini contoh misalnya kami menerapkan penurunan dan pengibaran bendera, gitu kan, pada jam yang sama dengan apa yang dilakukan di TNI Angkatan Laut misalnya. Tidak dengan upacara, tetapi contoh saja misalnya kalau kita masuk ke dalam Kesatrian Nala, gitu kan, ketika bendera mau dinaikkan dan diturunkan, maka setiap orang dimanapun juga dia harus berhenti. Dan kalau dia menghadap bendera dan bendera kelihatan, maka dia harus penghormat. Ya, itu salah satu tradisi. Kemudian segala suatu kegiatan itu kita biasanya diawali dengan tiupan peluit, tapi bukan peluit yang prit gitu, bukan ya, tapi peluitnya Angkatan Laut ya, ada sendiri, peluitnya ada sendiri. Itu juga tradisi. Jadi tradisi-tradisi ini kita berikan untuk memberikan satu rasa kebanggaan ya pada anak-anak bahwa dia memiliki sesuatu yang berbeda dan bisa dibanggakan. Pembinaan tradisi. Di samping tradisi ini sendiri juga akan membangun jiwa korsa di antara mereka, gitu kan, kekompakan di antara mereka, gitu. Ya. Nah, kemudian mungkin yang agak asing, apa yang dinamakan dengan Santi Aji dan Santi Karma. Santi Aji ini kita memberikan satu pemahaman pada anak-anak melalui proses tatap muka. Jadi biasanya kalau habis apel malam gitu, besok saya tunjukkan ya pada pertemuan ketiga bagaimana jadwal anak-anak yang begitu rigid ya, begitu rigidnya gitu, sehingga kadang-kadang orang di luar bilang
kapan obahe bocah gitu kan, artinya kapan mereka ini dapat waktu luang gitu. Tapi ternyata nanti dengan berjalannya waktu kembali lagi itu menjadi refleks dari mereka bahwa kalau sudah ini dia akan ini, setelah ini, nah itu menjadi refleks bagi mereka, sudah bukan sesuatu yang menyiksa gitu ya. Nah, Santi Aji ini kita lakukan di dalam pengasuhan biasanya selesai apel malam. Jadi bagaimana kita memasukkan satu value atau satu nilai-nilai, dan bagaimana kita memberikan pertimbangan moral dan sebagainya pada anak-anak itu melalui Santi Aji. Ya. Jadi kita sampaikan istilahnya seperti pembelajaran ini, seperti saya ngomong gini ya, tapi anak-anak secara santai gitu, duduk di bawah gitu ya. Kemudian kita ngobrol. Nah, di situ di dalam Santi Aji itu biasanya kita menyampaikan kenapa sih kok ketika kelas 10 kamu diperlakukan seperti ini, sehingga kalau mereka tahu bahwa kenapa mereka mendapatkan treatment yang seperti itu, maka mereka tidak lagi memunculkan kemarahan di dalam dirinya ya. Kalau kemarahan itu tidak ada, kemudian dia bisa menerima bahwa oh ternyata seperti ini, maka proses perkembangan di dalam dirinya akan semakin bagus gitu ya. Ada tanya jawab di situ gitu. Dan Santi Aji ini memungkinkan kami para pengasuh itu lebih dekat dengan mereka, dan kemudian mereka menjadi lebih tidak ada rasa takut apabila harus menghadap pada pengasuhnya, tidak ada rasa takut ketika dia harus curhat dan sebagainya gitu. Dan biasanya Santi Aji ini memang kemudian diikuti dengan ajang-ajang curhat gitu. Nah, ini Santi Aji ya. Sedangkan kalau Santi Karma itu kami memberikan pendidikan itu melalui satu tugas yang harus dia lakukan. Contoh misalnya, ketika pengambilan apel, maka anak-anak ditugasi untuk mengambil apel itu sendiri. Nah, itu adalah Santi Karma. Mereka diajari bagaimana memimpin, berdiri di depan banyak orang, gitu kan. Itu namanya Santi Karma. Atau misalnya dulu sebelum pandemi, ini sangat bagus ya. Anak-anak itu diberi tugas penanting. Penanting itu artinya dia melayani teman-temannya, ya, melayani teman-temannya pada saat makan, menyiapkan makanan teman-temannya ya di meja makan, menata, kemudian mereka membersihkan alat-alat makan teman-temannya, dan itu digilir gitu. Digilir ya, namanya penanting. Dan ini luar biasa protesnya dari orang tua. Saya bayar anak saya mahal-mahal, kenapa anak saya dijadikan pembantu? Disuruh cuci piring, gitu, disuruh nata makanan dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya apa yang kami treatmentkan pada mereka itu bukan sesuatu yang abal-abal, artinya tidak bertujuan gitu kan. Kami ini mendidik calon-calon pemimpin. Salah satu yang menjadi harafiahnya pemimpin itu adalah melayani, menundukkan ego. Jadi dengan seperti itu mereka tidak meninggikan egonya, menundukkan ego. Ketika temannya misalnya membutuhkan tambahan minum, ya kan? Bukankah itu kita diperintah oleh orang lain gitu, yang notabenanya mungkin adalah teman-teman kita, tetapi itu bagaimana cara dia untuk tidak menimbulkan rasa marah, menganggap bahwa melayani itu adalah hal yang biasa. Itu kan perlu pelatihan, gitu kan. Itu adalah cara kami melatih, gitu kan. Bagaimana mereka mencucikan piring itu harus bersih, betul-betul bersih dan sebagainya. Tapi wong namanya anak, ya kan. Kalau sudah marah gitu, karena tidak mungkin dari orang tuanya gitu kan, orang ngapain kamu itu begini dan begitu. Anak kan muncul rasa marahnya gitu kan. Ya piring banyak yang pecah gitu kan. Gelas banyak yang pecah gitu. Nah, kalau kami biarkan seperti itu, enak sekali dia melampiaskan kemarahannya seperti itu. Akhirnya kami buat setiap minggu kami akan menghitung komaliman atau alat-alat makan yang ada. Apabila berkurang
maka konsekuensinya harus mereka tanggung. Mereka harus mengganti. Tetapi dengan cara seperti ini kami pembina mengajarkan tanggung jawab pada mereka. Melakukan sesuatu itu juga harus penuh tanggung jawab. Kalau kamu kemudian mecahkan sesuatu, ya harus ada tanggung jawab yang harus kamu tanggung gitu kan, harus kamu emban gitu. Apa itu? Ya keluarin duitmu untuk ganti. Itu salah satu bentuk pembelajaran tanggung jawab. Jadi semua pembentukan dan pengembangan karakter pada anak, karena dia boarding 24 jam ada di asrama dan sekolah, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab sekolah gitu. Dan karakter yang kita bentuk itu kan sudah terencana gitu kan ya, dan terprogram gitu. Jadi bukan istilahnya kemudian sok-sokan gini para pengasuh enak aja ya, kalau menghukum anak kan kelihatannya enak aja, push up gitu kan. Tetapi ketika kita melaksanakan itu banyak sekali pertimbangan. Kelelahan anak itu harus betul-betul dilihat gitu kan. Kekuatan anak, kekuatan tangan dan sebagainya. Kadang-kadang membutuhkan rasa tega. Nah, itu. Kadang-kadang nggak tega dosa non, tapi harus kita pupus gitu kan untuk perkembangan mereka gitu. Tapi tentunya kembali lagi terukur ya, terukur sehingga tidak menimbulkan cedera kalau kita menghukum secara fisik ya. Nah, itu adalah Santi Karma. Jadi dengan teknik-teknik pelaksanaan seperti inilah maka kami mengasuh anak-anak khususnya untuk mengembangkan kognitifnya dan juga moralnya. Kalau sudah kelas 12 bagaimana? Ya kita anggap atau kita berasumsi bahwa apa yang kami lakukan itu sudah berdampak pada anak, secara kognitif anak-anak sudah menjadi lebih matang, moralnya juga menjadi lebih matang, ya, sehingga kami bisa melepas mereka, gitu ya, melepas mereka. Artinya Tutpuri Handayani, kita sudah ada di belakang mereka, hanya tinggal memandang saja. Memandang saja ya, kalau misalnya ada pelanggaran sedikit kita panggil gitu. Kita panggil, dan biasanya kelas 12 ini sudah kita lepas untuk memimpin adik-adiknya. Ya, untuk memimpin adik-adiknya. Kembali lagi apabila ada hukuman dan sebagainya, maka itu adalah tanggung jawab pembina dan pembina yang mengambil. Pun kalau ada mereka hanya ikut mengawasi. Apakah tidak ada pelanggaran gitu kan terkait dengan, ada saja namanya anak di dalam asrama, tidak sepenuhnya mata yang namanya pembina ini melekat pada mereka, ya selalu ada gitu kan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Tetapi kembali lagi bahwa hukuman dan penghargaan itu akan selalu mengikuti, konsekuensi akan selalu mengikuti setiap tindakan mereka. Nah, apa saja itu nanti kenakalan-kenakalan anak ataupun itu nanti bisa kita kita bandingkan dengan mereka yang di luar, itu akan kita bicarakan pada pertemuan berikut ya. Oke. Untuk yang kelas 12 kami lebih banyak menggunakan pendekatan belajar konstruktivisme ya. Nanti teori-teori ini akan kalian pelajari pada saat psikologi belajar. Oke ya, saya lanjutkan. Iya. Belum berganti ini. Oke ya. Nah, jadi ini adalah resume dari apa yang saya sampaikan tadi, di mana pembina itu sebagai pembina atau guru itu sebagai panutan ya. Maka kami membuat satu strategi untuk mengembangkan kognitif dan moral dari siswa-siswa atau anak-anak kami ya. Pendekatannya bisa transaksional. Pendekatannya juga bisa transformasional. Transaksional itu ketika mereka kelas 10 transaksional ya. Kalau misalnya mereka melanggar, saya hukum. Transaksional, transaksinya gimana? Gitu kan? Di awal sudah kita sebutkan.
Kamu tidak boleh membantah, hanya bilang siap, siap, dan siap. Dongkol ya biarin aja, gitu kan. Kenapa? Marah biarin aja, sedih biarin aja.